Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asner Mamukaka, NIM 22132555. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3, Rekam Medis Informasi dan Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tugas video pembelajaran anatomi fisiologi sistem respirasi yang diberikan oleh Bapak Henry Didi Harto, Escape Nurse MPD. Berikutnya, yang pertama kita perlu mengetahui apa itu sistem respirasi. Nah, sistem respirasi adalah sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas, kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Yang kedua, fungsi sistem respirasi. Yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh yang sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang dan melembabkan udara. Berikutnya, struktur yang membentuk sistem respirasi. Yang pertama, struktur utama. Yang pertama, saluran pernapasan atas terdiri dari rongga hidung atau kafum nasi, faring dan laring. Saluran pernapasan bawah terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkiolus. Paru-paru terdiri dari paru dan alveoli. Kedua, struktur pelengkap. Struktur pelengkap ini terdiri yang pertama, dinding dada, yang kedua kosta, yang ketiga otot pernapasan, yang keempat diafragma, yang kelima pleura. Berikutnya, saluran pernapasan atas. Saluran pernapasan atas ini meliputi yang pertama rongga hidung atau yang disebut dengan kafum nasi, merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan atau pharynx. Rongga hidung ini dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas dua bagian, yaitu secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal congca superior, medialis dan inferior. Berikutnya, rongga hidung terdiri atas yang pertama vestibulum yang dilapisi oleh sel-sel mukosa sebagai proteksi. Rambut di dalam rongga hidung itu yang berperan sebagai penepisan udara. Permukaan dinding latarnya mengalami penebalan yang disebut dengan congca. Nah, congca ini berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Sel silisila yang berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan napas. Pada atap rongga hidung terdapat mukosa olfaktorius yang mengandung sel-sel penciuman dan terhubung dengan saraf atau nervus olfaktorius. Terdapat 4 rongga yang terhubung ke rongga hidung yang disebut dengan sinus pranalis. Sinus pranasal terdiri atas yang pertama, sinus pranalis di tengah dahi, sinus etimodalis di antara mata, sinus tonovidialis di belakang rongga hidung, sinus margilalis di tulang pipi. Keempat, sinus di atas dilapisi oleh mukosa yang berproduksi lapisan lendir. Mukosa sinus merupakan lanjutan mukosa rongga hidung, sehingga radang pada rongga hidung dapat menjalar ke sinus. Sinus yang disebut dengan sinusitis. Berikutnya, fungsi hidung. Yang pertama, sebagai jalan nafas, yang kedua pengatur udara, yang ketiga pengatur kelembaban udara atau humidifikasi, pengatur suhu, pelindung dan penyaring udara, indera pencium dan resonator. Yang kedua, faring. Faring ini merupakan bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut, berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalannya udara dan makanan. Merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Bagian di mana pemisahan antara makan dan udara terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut, setelah depan ruas tulang leher. Yang kedua, fungsi. Pertama, menyaring udara oleh rambut ketal atau sinida. Yang kedua, menyeimbangkan tekanan darah. Ketiga, tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Faring atau pharynx terdiri dari yang pertama, nosfaring, bagian yang berbatasan dengan rongga hidung, orofaring, yaitu bagian yang berbatasan dengan rongga mulut, laryngofaring, bagian yang berbatasan dengan laring. Nosfaring adalah bagian atas tenggorokan atau faring yang terletak di belakang hidung.
Nosfaring berbentuk seperti sebuah kotak berongga dan terletak di bagian lunak atap mulut soft plate dan terletak di belakang hidung. Nosfaring ini berfungsi untuk melewatkan udara dari hidung menuju ke tenggorokan yang akhirnya ke paru-paru. Orafaring merupakan bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut, dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Pada bagian dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina. Tonsil tersebut merupakan massa jaringan limfatik. Fungsi tonsil tersebut yaitu untuk melindungi dari infeksi. Berikutnya, laryngofaring atau hipofaring adalah bagian paling akhir faring dan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan, sehingga bagian ini dapat dilewati udara maupun makanan. Pada bagian ini terdapat pita suara dan epiglotis atau katup pangkal tenggorokan atau trakea, saluran pernapasan. Saat menelan makanan epiglotis menutupi jaringan sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Namun sebaliknya, pada waktu bernapas epiglotis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring, kemudian menuju ke tenggorokan atau trakea atau seluruh pernapasan. Berikutnya, laring. Yang pertama, laring adalah bagian dari saluran pernapasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebra cervicalis. Fungsi laring yang pertama, menghasilkan suara atau laring memiliki organ yang disebut pita suara yang berperan sangat penting dalam menentukan suara. Mengarahkan makanan masuk, laring juga berfungsi untuk membantu mengarahkan makanan masuk ke esofagus. Saat makanan gerakan mundur di lidah, memaksa epiglotis kartilago pada laring untuk menutupi glotis yang bagian tengah laring agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Melindungi saluran pernapasan. Di bagian panggil laring, epiglotis berfungsi sebagai katup pangkal tenggorokan. Fungsi dari katup pangkal tenggorokan yakni membuka dan menutupi trakea. Penghubung faring dan trakea untuk menghubungkan faring dan trakea. Respirasi. Selama proses pernapasan, beberapa bagian pita suara akan terbuka. Berikutnya, saluran pernapasan bawah. Saluran pernapasan bawah ini meliputi yang pertama trakea atau batang tenggorokan, berbentuk pipa tabung, memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Terletak bersebelahan dengan esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran pencernaan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Fungsi utamanya sebagai jalur utama udara untuk memasuki dan keluar dari paru-paru. Berikutnya, bronkus. Bronkus ini meliputi yang pertama merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dalam keluar paru-paru. Kedua, bronkus yang ke arah kiri lebih panjang, sempit dan mendatar bagi para yang arah kanan. Ketiga, bronkus kanan akan mencabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 atau bronkiolus. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapis, yaitu yang pertama jaringan ikat, yang kedua otot polos, dan yang ketiga jaringan epitel. Seperti pada trakea, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan cincin tulang rawan pada bronkus tidak berbentuk lingkar atau sempurna. Struktur lapisan mukosa atau bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Berikutnya, paru-paru. Paru-paru ini terdiri atas 2 bagian, yaitu paru-paru kanan pulmodextra yang terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen. Paru-paru kiri pulmosinistra yang terdiri dari 2 lobus dan 8 segmen. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis yang disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsang menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam yang langsang menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam.
pleura visceralis, dan selaput yang meliputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk itu disebut dengan pleura luar atau pleura pariettalis. Di antara selaput tersebut, dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan menipis. Yang ketiga, alveolus. Alveolus ini terdapat di dalam paru-paru, terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus, atau permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan atau alveolus berupa gelembung udara. Ketiga, pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan berkarbon dioksida dari darah ke udara bebas. Terakhir, pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Terima kasih.